Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimulyono membenarkan soal target penyelesaian kawasan inti pusat pemerintahan di IKN pada tahun 2028. Menyusul informasi rencana Presiden Prabowo Subianto berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Basuki bilang pembangunan infrastruktur untuk lembaga eksekutif di IKN ditargetkan rampung pada bulan ini. Namun ia masih perlu berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan soal adanya tambahan kementerian pemerintahan Presiden Prabowo. Sementara untuk pembangunan ekosistem serta infrastruktur legislatif dan yudikatif akan dimulai pada tahun 2025 dan diproyeksikan rampung pada tahun 2027. Basuki juga bicara kemungkinan aparatur sipil negara akan pindah ke IKN mulai April 2025 atau setelah Idul Fitri. Ya, itu Pak Menteri PU yang menyampaikan, mungkin perintah beliau. Waktu beliau merintah saya, waktu mau menunjuk memang diharapkan tahun 2028 bisa di sana. Tapi sekarang sudah sudah lebih dijelaskan oleh Menteri PU. Jadi waktu perintah ke saya memang harus menyelesaikan ekosistemnya yudikatif, legislatif, dan yang sekarang baru eksekutif. Jadi mulai tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK, yudisial, legislatif, DPR, MPR, DPD. Menurut Menteri Pan-RB yang sekarang sedang kita siapkan, sedang kita hitung semua, itu mulai April. Karena sudah Januari, tapi kan Maret Lebaran. Ada Lebaran, jadi mungkin dihitung itu. Sementara itu, Saudara, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nazmi akan bicara soal rencana Presiden Prabowo Subianto berkantor di IKN per 17 Agustus 2028. Menurut Hasan, pemerintah akan mulai bekerja dari IKN setelah IKN mampu berfungsi sebagai ibu kota politik. Fungsi IKN sebagai ibu kota politik dapat berjalan setelah berdirinya kantor pemerintahan, parlemen, dan lembaga yudikatif. Dengan pembangunan yang terus dilakukan, IKN ditargetkan bisa menjadi ibu kota politik pada 2028 atau paling lambat 2029. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nazmi bilang Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif di sana. Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028 atau paling lambat 2029, IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik, ujar Hasan Nazmi, Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menyebut akan mengikuti keputusan pemerintah untuk pindah ibu kota ke Nusantara, Kalimantan Timur. Soal keputusan pindah ke IKN, Puan bilang bola ada di tangan pemerintah. Mudah-mudahan, ya sekali lagi saya hanya bisa mengatakan kita berupaya dalam 4 tahun ke depan, seperti yang beliau sampaikan 4-5 tahun ke depan, ya sudah jadilah pusat pemerintahan itu. KIPP itu, kawasan inti pusat pemerintahan, sudah bisa benar-benar operasional. Nah, artinya memang harus dikawal dengan baik. Itulah otorita IKN harus bekerja dengan timeline yang ketat, berkoordinasi. Itu juga nanti akan menjadi wilayah koordinasi kami, Kemenko Infrastruktur, dan ada beberapa masalah lahan juga masih tersisa. Saya tahu itu waktu itu mungkin agak buru-buru, jadi ada sebagian wilayah yang masih dikuasai masyarakat, ya, ada pendudukan masyarakat, dan nggak mungkin diusir begitu saja. Harus ketemu tuh win-win solutionnya seperti apa agar mereka juga diperlakukan dengan baik dan adil, kira-kira gitu. Tapi sejauh ini saya melihat beliau, Pak Presiden juga masih spiritnya sama untuk menyelesaikan itu dengan baik gitu. Nah, yang lain-lain yang tadinya dibayangkan akan menjadi center for
financial district. Nah, itu bisa belakangan. Artinya jangan terpatri ke sana. Nanti kita sendiri yang akan tercekik gitu, karena ya ini kan butuh proses. Apalagi ini sesuatu yang baru bener dibuka kan. Bisa lihat Canberra, itu juga sekian lama baru bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Kita juga belajar dari negara-negara lain yang berpindah ibu kotanya atau ibu kota pemerintahannya. Nah, Malaysia ada Putrajaya, Brasil ada Rio ya, dengan Brasilia ya dulu ya. Kazakhstan itu ada Astana dan lain sebagainya. Jadi ada yang sukses, ada yang tidak begitu sukses. Nah, kita nggak boleh menjadi yang gagal. Kita harus sukses tentu dengan perencanaan yang baik dan semuanya dihitung dengan prudent, kira-kira begitu. Kalau terkait infrastruktur untuk pembangunan manusia ya, secara langsung yang sering saya sampaikan tadi adalah bagaimana infrastruktur ini bisa mendukung meningkatnya mutu pendidikan kita. Jadi sekolah-sekolah kita, baik sekolah dasar, menengah, dan tinggi, itu ya lebih layak. Kalau kita ngelihat Jakarta mungkin secara umum sudah baik. Tapi juga kalau mau lebih teliti lagi, bahkan di Jakarta pun cukup banyak sekolah yang kondisinya tidak baik. Nah, ini yang perlu kita tekankan juga kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD-nya juga untuk perbaikan-perbaikan, revitalisasi sekolah-sekolah. Nah, selebihnya tadi aspek kesehatan. Jadi percuma punya gedung-gedung tinggi kalau masyarakatnya kondisi kesehatannya tidak baik atau rentan. Nah, yang suka atau belum dimengerti banyak oleh kita bahwa urusan stunting misalnya, stunting itu bukan hanya karena kurang makan. Program makan bergizi bagus sekali. Kalau jalan, kalau ini sukses, ini akan signifikan tadi buat kesehatan masyarakat, tapi juga akan terjadi roda ekonomi daerah untuk pasokan makanan, dapur-dapur dan distribusinya begitu. Tapi juga tadi stunting, urusan kesehatan itu juga urusan dengan sanitasi, dengan kebersihan, dengan air bersih. Itu adanya di kita. Di PU itu ada namanya SDA, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Betul ya? Dan diantaranya adalah meyakinkan agar suplai air bersih, suplai air minum, termasuk juga sanitasi, ini juga bagus. Waste management juga harus ditingkatkan. Itu semua langsung kena ke manusianya. Nah, tadi kembali kepada jangan hanya yang mercusuar atau yang megah-megah, tapi langsung menyentuh ke situ.